untuk otomotif ya, ya itu sebenarnya paling cocok tuh Om tuh di Tokopedia sama Blibli sebenarnya. Ya sama sebenarnya Bukalapak sih di TikTok Shop sebenarnya. Kenapa? TikTok Shop. Iya. TikTok itu kan sebenarnya berbeda dengan marketplace. Halo guys, welcome back to my channel di JP Garage. Channel gue sih tentang otomotif ya. Hari ini gue mau tanya-tanya sama Om Ken nih. Kebetulan dia afiliator di TikTok dan YouTube juga tentang marketplace, tentang jualan lah. Kita mau tanya-tanya, minta saran dari Om Ken, gimana sih cara jualan yang online gitu Om di marketplace yang tentang produk otomotif tuh gimana? Otomotif ya Om ya. Kita bahasnya otomotif dulu Om. Oke, selamat siang semua teman-teman di JV Auto Garage ya. Cuman memang untuk otomotif ya itu sebenarnya paling cocok tuh Om tuh di Tokopedia sama Blibli sebenarnya. Ya sama sebenarnya Bukalapak sih gitu ya. Bukalapak ya Om, benar. Bukalapak, cuman memang di Bukalapak memang ada penurunan traffic kecuali otomotif. Ya, jadi hobi itu tuh masih bagus di Bukalapak sebenarnya. Cuman memang Bukalapak tuh sekarang tuh spare part tuh bagus di Bukalapak Om. Bukalapak ya Om, benar. Cuman orang akan pindah ke Tokopedia sih sebenarnya Om. Kok nantinya bakal ke Tokopedia. Jadi itu wajib ya Bukalapak, Tokopedia sama Blibli. Blibli itu ya dia demand yang genuine ya. Jadi kalau ngupload di Blibli itu nggak sembarangan Om. Gitu. Jadi harus main di 3 marketplace itu. Kira-kira gitu ya Om ya. Gitu. Berarti kalau kita ini kayak hobi laki-laki lah ya. Betul hobi sekali. Laki-laki, misalnya kita akan nyari spare part atau nyari aksesoris apalah gitu. Kita ada kalau kata Om Ken sih sebagai pakar marketplace nih, dia menyarankan kita tuh di 3 marketplace yaitu Bukalapak, Tokopedia, sama Blibli. Kalau mungkin yang lainnya itu mungkin lebih ke hobi wanita, cewek, benar Om. Tapi memang sebenarnya sih ada satu lagi yang harus dilakukan sih Om. Kalau ke Om Andre lah ya gitu ya. Itu di TikTok Shop sebenarnya. Kenapa? TikTok Shop. Iya. TikTok itu kan sebenarnya berbeda dengan marketplace. Jadi dia itu sebenarnya ngasih review tapi ada pembeliannya di sini. Nah, yang sesuatu yang barang-barang yang harus dijelaskan itu sebaiknya itu di TikTok. Ya. Nah, kalau Om Andre nih jual pelet nih, kalau misalnya cuman di marketplace cuman ngasih deskripsinya bahannya apa, orang kadang baca kadang enggak. Tapi banyak orang otomotif nggak suka baca kan. Bener sih Om, bener. Mereka lebih sesuatu yang video lah gitu. Betul Om. Jadi pada akhirnya Om harus review ya pelek ini sebenarnya ukuran berapa, terbuat dari mana, langkahnya itu seperti apa, hanya tersedia. Jadi orang tuh mau tuh, gitu. Warnanya itu apa gitu ya. Jadi dikasih tahu ke orang itu impulsif membeli itu. Jadi misalnya gini, sorry ya, kalau kita kan kadang-kadang di otomotif itu nggak selalu ngejual barang baru. Kita kadang-kadang barang secondnya, gitu kan, karena marketplace yang second lebih banyak juga lah gitu kan. Kalau gitu gimana Om? Justru di Om ya di TikTok Shop itu tuh banyak yang jual thrift ya. Thrift itu baju bekas kan? Ya benar. Laku loh. Gitu ya, benar. Dan gini loh, pangsa pasar orang Indonesia sebenarnya kan kalau sesuatu yang kayak bisa diganti kan lebih baik bekas ya Om ya. Misalnya kampas rem nih, ada orang kaya yang cuma segini doang dia udah ganti tuh. Tapi orang yang masih menengah ke bawah butuh. Benar. Harga 5 juta jadi misalnya jadinya 1.500.000. Itu lebih bagus Om. Dan itu lebih dijelaskan ya minusnya apa gitu, apanya apa gitu Om ya. Nah, di YouTube bagus Om. Cuman di YouTube tuh nggak ada link produknya aja di deskripsi. Kalau di TikTok tuh langsung di videonya kan. Kita bikin video langsung di video. Betul. Ya mungkin buat rekan-rekan yang lain, om-om yang lain nih, kalau misalnya masalah spare part itu di 3 marketplace itu dah. Betul sekali Om. Betul sekali. Jadi kalau menurut Om Ken gimana lagi nih? Saya minta saran. Sebenarnya gini Om, itu kan kita udah tahu pasarnya seperti apa ya Om ya. Jadi sebagai seller nih Om ya, itu memang kalau usahakan di satu niche gitu ya, misalnya otomotif aja, motor aja, mobil aja, jangan digabung gitu ya. Karena gini, kalau misalnya TikTok tuh kalau mau organik gitu ya, jadi dia harus attract orang yang sama Om. Karena TikTok itu dia akan videonya akan dikasih ke orang lain, itu dari komen reaksi terhadap video, like, comment, and share. Ketika di-push ke 10 orang, dari 10 orang ini berapa yang like Om? Kalau 2 yang like berarti 20 dia push tuh Om. 30 total ya. 30, nah, dari 30 ini Om beranak lagi nih. 3 sama 1 di sini Om. Nah, 10. Jadi selama ada yang reaksi video itu akan selalu di post TikTok Om.
Oh gitu, Nah, berarti bakal di FYP orang lah ya, iya, di page-nya orang yes, ya. Nah, dimasukin ke beranda orang Om. Oke, siap. Nah, terus kemudian apa namanya itu, komen dan share juga beda ya Om ya, mungkin poinnya 5 ampere sama ini. Jadi semakin banyak reaksi semakin bagus Om. Sampai berhenti itu nggak ada yang like, comment, and share lagi, selesai Om. Gitu, ya. Nah Om bayangin nih kalau Om bikin yang satu motor satu mobil nih, gitu, Om, ya. Kalau Om upload kampas rem mobil, orang motor nggak akan like. Paham ya Om ya? Jadi pada akhirnya itu akan memperkecil kemungkinan FYP. Sebaiknya mobil-mobil, motor-motor. Oke. Kira-kira gitu Om. Oh, berarti kalau misalnya nih, kalau kita mungkin kan saya bergerak di agak ada modifikasi mobil juga kan. Jadi itu TikTok bisa mendukung nggak, misalnya saya upload hasil modifikasi saya gitu. Justru itu Om, dulu Om nggak punya ya, hanya di Instagram. Instagram berat sekarang Om untuk naiknya. Di YouTube pun juga berat sekarang naiknya. Yang paling gampang TikTok ini kan viral mesin ya, jadi gampang sekali. Kalau Om lihat tuh Mas Joko Pedang Auto ya, itu 92.000 kan, ya itu bener-bener dia menciptakan bahwa saya ini lagi modif mobil dari taksi. Jadi mau yang bagus, yang sesuai custom Om. Yang belanja siapa Om? Orang Makassar, orang Palembang gitu Om ya. Karena disitulah Om yang harusnya di video YouTube tuh terlalu panjang Om, di TikTok terlalu pendek. Jadi banyak orang yang bisa masuk nonton video Om. Jadi akhirnya dia akan DM dan lain-lain. Masuk lah ya Om ya di TikTok ya gitu Om. Berarti kalau di TikTok kita berarti gini Om, marketplace kita lebih luas, bisa menjangkau Indonesia. Jadi bukan kita misalnya kita tinggal di satu daerah Jakarta, kalau kita cuma di marketplace misalnya kayak di Facebook kan banyak kan kayak gitu ya. Itu kan cuma jangkaunya Jakarta. Nah di Facebook kita sebenarnya Facebook bisa jangkau seluruh Indonesia Om Andre. Cuma bedanya adalah Facebook kan harus masuk grup Facebook dulu ya, karena kalau enggak sih itu susah ya untuk yang lain-lainnya ya. Ya misalnya kalau orang Makassar nyarinya pasti daerahnya Makassar aja. Betul. Dia bakal nyari ke Jakarta. Tapi kalau di TikTok dia tiba-tiba kepikiran ini bagus nih. Nah, jadi ya udah deh, mana tahu bisa tanya, bisa dikirim gitu. Bisa dikirim makanya Om kalau modifikasi itu baiknya di TikTok dan Instagram sebenarnya. Facebook juga nggak masalah ya, tapi kalau di marketplace modifikasi itu agak aneh. Karena itu jual beli ya Om ya, bukan sewa ya gitu ya Om ya. Nah, tapi kalau Om jualan spare part itu di Bukalapak sama di Tokopedia itu enak tuh gitu ya. Tapi kita nggak bisa sekedar posting Om Andre. Kalau sekedar posting semua orang bisa gitu ya. Nah itu yang namanya kata kunci dan lain-lain Om Andre, foto produk, video produk otomotif dan deskripsi. Kalau bisa pakai video juga dijelaskan di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun di Bukalapak Om. Gitu kira-kira Om ya. Gitu. Mungkin apa sih penjelasan dari Om Ken nih, kita udah mulai mengerti nih cara kita berdagang tentang otomotif. Soalnya Om Ken ini dia lebih ke marketplace tentang jualan kain Om. Kain ya. Tapi dia memotivasi. Ya kan namanya jualan tuh sama lah ya. Target kita sama, gitu. Jualannya sama, untungan yang gimana gitu. Karena gini Om Andre, dulu orang harus lihat barangnya dulu, baru dia beli toh. Gitu ya. Di kain pun juga begitu dulu Om Andre. Cuman kan sejak perkembangan zaman dan waktu kita nggak banyak, kita mau nggak datangin ke Tangerang Selatan, ke Tangerang Barat, itu kan memuakkan ya. Nah, waktu dan semuanya betul. Awalnya itu kan Facebook kan sebenarnya orang-orang jualan ini kan, cuman Facebook itu akhirnya COD kan. Betul, nggak mungkin nggak kan, waktu juga yang habis. Kemudian di Instagram juga gitu kan Om gitu ya. Nah, sementara TikTok itu antara kombinasi antara media sosial sama marketplace Om. Jadi dua-duanya tuh Om, shopping teman istilahnya ya gitu ya. Jadi Om bisa jelaskan secara kegunaan dan fungsinya. Kalau orang beli langsung beli di TikTok shopnya. Om kirim barang ini ya gitu ya. Itu kalau misalnya orangnya gak suka bisa pengembalian barang dan dana. Oh, berarti bisa return bisa, dan itu dijamin kan dananya dari masuk TikTok dulu, dana bersama ya Om ya. Kalau misalnya Facebook kan mainnya Facebook langsung transfer ya Om ya gitu ya. Tapi orang hilang bisa kan Om. Berarti kalau itu berarti sebelum oke sama pembeli, dananya nggak bakal sampai ke saya. Masih ditahan itu. Jadi udah oke baru ditransfer ke saya. Kalau masih ada safety-nya guys. Itu namanya rekening bersama ya Om ya gitu ya. Dan next-nya ya Om ya, generasi Om kan generasi milenial nih. Generasi Z itu mungkin nggak akan mau COD lagi Om gitu ya. Maksudnya nggak mau COD langsung ketemu ya Om ya. Dia pasti maunya itu adalah dikirim ke dia cek dulu barang sesuai dengan yang di video. Walaupun barang bekas ya Om ya, dia akan rilis dananya. Itu lebih aman bagi dua-duanya gitu. Oke. Siap.
Oke deh, kalau begitu nih tentang jualan spare part sama modifikasi sama Om Ken, kita udah tanya, udah dikasih jawaban. Ini Om, saya mau nanya satu lagi. Ini itu kalau misalnya ada nih kayak temannya Om Ken tuh Mas Joko pedagang motor, jualan mobil gitu ya. Jualan mobil tuh bisa nggak, worth it nggak kalau di TikTok juga? Worth it sih Om. Gini Om ya, dulu Om ya, ketika mau apa namanya itu mau jualan mobil, foto kan video, masukin WLX ya Om ya. Oke Om ya. Terus kemudian zaman dulu tuh masukin ke koran gitu Om ya. Berarti kan itu masih 2 dimensi. Terus kemudian saya juga pernah Om dulu ngiklan di koran, iklan rakyat Bandung gitu kan kayak gitu. Iklan di OLX pun juga 2 dimensi kan Om. Walaupun ada fitur iklannya gitu Om ya. Cuman Om ketika di OLX itu kan Om bersaing dengan sejenis ya. Kalau di sana X-Gear semua. Sementara di TikTok itu berdasarkan video yang masuk ke orang Om. 1000 yang masuk Om, 1 yang mau aja Om, selesai ya Om. Jadi kan nggak tahu siapa yang lihat kan. Betul orangnya kan. Betul. Makanya kalau membangun akun TikTok ya kayak Mas Joko Pedagang Motor, dia benar-benar fokus jual modifikasi aja yang dia info. Dia bilang bahwa barang ini harganya segini, dia modif jadi segini, dibeli orang Makassar. Jadi yang masuk follower pedagang Mas Joko Pedagang Motor tuh Om, itu orang-orang yang benar-benar suka otomotif yang mau beli mobil Om, atau yang suka otomotif. Suatu saat nanti dia beli Om, dia akan cari tuh Om. Jadi saya bilang nih kalau mau sekarang kalau mau bikin bengkel ya Om Andre ya, itu memang harus jago di situ. Karena gini, ini murah loh Om ya. Dulu kalau harus diliput oleh Trans TV baru booming ya Om ya. Om juga kalau zaman YouTube juga sebenarnya sekarang juga susah kan. Di TikTok tuh lebih gampang. Dan di TikTok bisa iklan juga sebenarnya Om Andre. Iya, jadi kalau Om Andre pengen nge-push nih, sukanya otomotif, ada pilihannya Om. Jadi kalau Om Andre kan daftar di TikTok kan hobinya apa? Otomotif, itu terbaca sama TikTok otomotif. Om Andre sering lihat postingan YouTube otomotif. Dia juga tahu nih Om Andre itu suka otomotif. Yang keluar di beranda kan? Beranda saya itu berarti tentang otomotif paling banyak kan? Nah, TikTok tahu itu Om. Karena saya sebagai penjual, saya cuma iklan nih orang yang suka otomotif langsung masuk Om tuh. Gitu Om ya. Jadi kemungkinan lebih baik gitu ya. Oke deh guys, kalau gitu guys, ini kita udah bahas semuanya bersama Om Ken. Mungkin ada banyak masukan yang saya dapat dari Om Ken. Yang tadinya saya belum pede lah buat bermain di TikTok atau mereview apapun gitu. Ya mungkin udah banyak masukan. Mungkin ada sih sebelum mengakhiri ini video kita nih Om Ken. Ada saran atau apa buat penonton saya nih? Nah Om kan bisa, kalau ini masih 12 menitan ya Om ya, mungkin kita bikin part 2-nya kalau ada komen, berdasarkan komen ya. Berdasarkan komen ya. Oke, ntar kalau ada yang nanya apa-apa ntar kita akan bahas lagi sama Om Ken. Cara buat jualan di marketplace yang sekarang. Mungkin lebih detail ya Om ya, bagaimana caranya Om, maksudnya upload produknya gimana, video judulnya bagaimana, produknya gimana. Cuman saran ya Om ya gitu Om ya. Kalau Om sekarang mungkin umur 40 tahunan, terus kemudian nggak open terhadap perubahan zaman gitu ya Om ya, itu jangan itu terjadi Om. Kenapa? Karena kita ingat ya, dulu zaman kita waktu BlackBerry udah gagah ya Om Andre ya. Ketika generasi milenial masuk, dia nggak mau pakai BlackBerry, dia maunya pakai apa? Samsung dan iPhone gitu ya. Android sama iPhone. Betul. Itu perubahan itu setiap generasi 10 tahunan itu berbeda cara berpikirnya, berbeda ini. Nah, kalau Om pengen tetap jualan gitu dengan cara yang sama, Om hanya akan attract orang-orang yang seumur 40-an. Saya belum 40. Maksudnya jangan salah sangka ya guys. Siap. Jadi cara untuk menjual ke orang yang umur 20-an, 20-an juga punya banyak duit kan Om untuk beli otomotif kan ya. Itu caranya berbeda Om, dan Om harus ikutin perkembangan zaman. Mainlah di marketplace, mainlah di TikTok gitu Om ya. Dan kedepannya kalau misalnya ada lagi yang baru, kita juga main yang baru Om Andre gitu. Karena Om Andre dulu kita tahu Friendster, orang yang sekarang tahu Friendster nggak, yang lain sekarang nggak ada yang tahu kan Om. Dulu ya Om bayangin nih, orang tahu Facebook nih ya, umur kita tahu Facebook, yang anak-anak kita tahu Facebook nggak, yang kayak si Cia yang umur 5 tahun sekarang, besok dia nggak tahu Facebook, dia taunya TikTok Om gitu Om ya, gitu. Jadi sekarang dia udah taunya TikTok. Betul Om, Facebook dia nggak tahu. Jadi itu akan setiap 10 tahun 20 tahun itu akan berganti trennya Om, dan cara orang berganti Om gitu Om Andre gitu. Oke deh, kalau gitu guys, kita udah dapat penjelasan dari Om Ken, kita udah ngobrol sama Om Ken nih. Makasih Om Ken ya udah kasih ini semua. Jangan lupa tag saya ya Om ya. Di YouTube sama di YouTube sama sistemnya kita tag Om Ken ya. Siap. Followernya udah banyak nih. Sampai di sini dulu deh kita bahas. Kita tunggu komen orang-orang, kita bikin wawancara lagi sama Om Ken. Oke deh, jangan lupa like, subscribe dan komen ya Om Ken. JP Garage. Di TikTok sama di di YouTube. Dan juga di Ken Yodindra di YouTube sama Sister Tech di TikTok ya Om ya. Siap. Ditunggu komennya Om ya. Saya akan bantu. Thank you guys.